sejahtera untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Markus pasal yang ketiga ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, Yesus maksudnya, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Popularitas. Saudara, popularitas adalah salah satu yang dikejar oleh banyak orang pada saat ini. Salah satu tandanya adalah di dalam banyak evaluasi atau diskusi-diskusi sering muncul pertanyaan seperti berikut. Berapa jumlah viewer? Berapa jumlah subscriber? Berapa jumlah follower? Berapa banyak like? Berapa banyak pengunjung? Dan lain sebagainya yang semuanya itu mengacu pada popularitas. Mengapa popularitas dikejar banyak orang? Ada banyak alasan yang dapat menjadi penyebabnya. Bisa karena alasan keuntungan. Dengan popularitas yang meninggi, maka potensi keuntungan juga meninggi. Bisa keuntungan yang berupa finansial, misalnya melalui iklan atau endorsement produk barang atau jasa. Tetapi juga popularitas bisa membawa keuntungan secara non-finansial, misalnya peningkatan skala pelayanan. Dengan logika sederhana, saudara, dengan semakin populer, maka bukankah semakin banyak orang yang dapat terlayani? Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Semakin ia populer, semakin banyak pula orang yang mengikut dia. Dan semakin banyak orang yang mengikut dia, maka semakin banyak pula orang yang dilayaninya. Ada yang dilayani melalui pengajarannya, ada yang dilayani melalui mujizat-mujizatnya. Bahkan dicatat bahwa banyak orang sakit sampai berdesak-desakan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semakin Tuhan Yesus populer, maka semakin Tuhan Yesus bisa melayani lebih banyak orang. Jadi saudara, popularitas bukan hanya melulu karena untuk kepentingan diri sendiri, tetapi popularitas juga dapat dilihat sebagai akibat atau buah dari pelayanan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, popularitas dapat berpengaruh kepada kepentingan orang banyak. Itulah konteks dari ayat yang kita baca tadi. Pada saat itu, saudara, popularitas Tuhan Yesus sedang menanjak dengan cepat. Di awal pelayanannya, sudah begitu banyak orang mengikutinya. Bukan hanya mereka yang sedaerah dan selokasi dengan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang dari jauh, dari luar daerah seperti dari Yerusalem, dari Tirus dan Sidon, kemudian juga dari Idumea, mereka juga mendengarkan Tuhan Yesus dan mereka mengikut dia. Saudara, sampai di sini popularitas bukanlah sesuatu yang salah pada dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau saudara atau kita populer, tidak selalu salah adanya, karena popularitas kita muncul dari pelayanan yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang roh-roh najis untuk tersungkur dan berteriak, "Engkaulah anak Allah"? Tuhan Yesus melarang roh-roh najis itu untuk memberitahukan siapa dirinya. Jika kita menggunakan logika popularitas, saudara, maka bukankah akan semakin banyak orang yang takjub ketika roh-roh najis tersebut melakukan hal tersebut? Dan bukankah apa yang dilakukan oleh roh-roh najis tersebut adalah hal yang patut mereka lakukan? Mereka tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, itu adalah hal yang seharusnya mereka lakukan. Dan berteriak bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, bukankah itu sebuah kebenaran, sebuah fakta? Roh-roh najis tersebut tidak sedang berdusta. Mereka justru menyerukan kebenaran. Lalu, mengapa Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan tentang siapa diri Tuhan Yesus? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah identitas menentukan kredibilitas. Jika yang berbicara adalah roh-roh najis, maka
apa yang dikatakan oleh roh-roh tersebut juga najis adanya. Identitas sebagai roh najis menentukan kredibilitas yang rendah, dan ini tentu saja dapat menghambat rencana Allah. Oleh karena itu, saudara, bukankah baik kalau kita berupaya untuk membangun identitas yang baik pula, agar kita memiliki kredibilitas yang baik? Seperti yang ada tertulis dalam kitab Amsal, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Amsal 22 ayat yang pertama. Atau yang seperti tertulis dalam kitab Pengkhotbah, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, adalah lebih erat kaitannya dengan popularitas adalah identitas bukanlah untuk popularitas. Identitas adalah bentuk spiritualitas pelayanan kita. Saudara, sedikit bergeser dalam penjelasan. Setiap Injil memiliki sudut pandang yang unik dalam menunjukkan siapa Tuhan Yesus. Demikian pula dengan Markus. Injil Markus adalah Injil yang menekankan cukup kuat akan kehambaan Tuhan Yesus. Yesus sebagai hamba Allah. Saya berikan 3 contoh. Yang pertama, sebagai hamba, berbeda dengan Injil Matius dan Lukas, maka menurut Markus asal-usul Yesus tidak perlu ditunjukkan. Yang kedua, sebagai hamba, berbeda dengan Injil Matius dan Yohanes, maka Markus lebih menonjolkan Yesus sebagai seorang pribadi yang aktif melayani, ketimbang yang lebih aktif mengajar atau berbicara, seperti Matius dan Yohanes. Yang ketiga, sebagai hamba yang melayani, Injil Markus sering menggunakan kata tangan, yang merupakan simbolisasi pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Kembali pada persoalan popularitas, maka sebagai hamba, popularitas bukanlah sesuatu yang dikejar, melainkan ketaatan kepada Tuhan yang mengutus. Itulah spiritualitas Tuhan Yesus. Bahkan identitas sebagai anak Allah pun bukanlah sebagai identitas yang patut dipertahankan atau menjadi fokus di dalam pelayanannya, melainkan ketaatan kepada Bapa. Maka juga, saudara, kita bisa melihat sebagai hamba, popularitas bukanlah sebagai sesuatu yang dikejar oleh Tuhan Yesus, melainkan bagaimana memuliakan Tuhan yang mengutus. Itulah spiritualitas pelayanan. Saudara, merenungkan poin ini, maka bukankah baik kalau kita mengevaluasi kembali pelayanan-pelayanan yang kita lakukan? Apakah yang jadi fokus dalam pelayanan kita? Ketaatan kepada Allah kah atau popularitas? Di dalam pelayanan kita, apa yang kita kejar? Kemuliaan Allah atau popularitas? Saudara, menyimpulkan kembali renungan kita pada hari ini, tidak ada yang salah dengan popularitas. Popularitas menjadi salah ketika kita menjadikannya fokus dan ketika kita menjadikannya tujuan dari pelayanan yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan arti menjadi seorang hamba. Hamba yang melayani Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami untuk terus mengikut teladan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus melayani dengan sepenuh hati, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.